Di mana kita ketahui untuk P3K pada waktu ini sudah mulai ada pelantikan ya, yaitu di Mengenai guru P3K ini Ibu Nunu, saya harus tiap hari menyampaikan, ini masalah seragam, Bu. Kenapa seragam harus dibedakan? Itu seolah-olah kayaknya ada bedanya. video tadi merupakan sejarah perjuangan untuk pakaian ASN P3K yang sempat masuk ke dalam pembahasan DPR, di mana ASN P3K saat itu memang masih dibedakan dengan PNS. Namun Bapak Ibu, alhamdulillahnya sejak terbitnya Permendagri nomor 10 tahun 2024, pakaian ASN P3K sudah pun sama dengan PNS. Nah, bagaimana dengan paruh waktu? Di sini kita dapatkan edaran terbaru resmi per 1 Oktober untuk pakaian dinas paruh waktu. Apakah seluruh atribut Korpri dapat digunakan? Dan di sini kita akan sampaikan informasi bahwa di tanggal 29 September nanti akan ada pelantikan paruh waktu, yang mana daerah ini merupakan daerah tercepat melantik paruh waktu. Silakan simak video ini sampai selesai. Ya, ini adalah aturan yang diterbitkan oleh Permendagri ataupun Mendagri nomor 10 tahun 2024 tentang pakaian dinas aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Nah, Bapak Ibu, disinilah terjawab akhirnya dari unek-unek yang selama ini ataupun protes selama ini adanya perbedaan pakaian antara P3K dan PNS, sehingga dalam Permendagri yang terbaru ini telah menjawab dan menghapus Permendagri sebelumnya yang membedakan antara pakaian ASN P3K dan PNS, di mana di edaran ini diberlakukan kembali bagi ASN itu, bagi ASN P3K menggunakan pakaian PDH kaki ya ataupun coklat, yang mana sebelumnya tidak boleh digunakan dan hanya menggunakan pakaian putih, dan bahkan di beberapa instansi daerah ditentukan ya pakaian untuk khususnya P3K ini berwarna tertentu yang membedakan antara PNS dan P3K. Nah, alhamdulillah sejak 25 Juli 2024 ini semua dikotomi ataupun perbedaan ini sudah pun dihapus. Nah, Bapak Ibu, apakah ini berlaku untuk P3K paruh waktu? Karena kita ketahui Bapak Ibu, untuk P3K paruh waktu ini banyak sekali meme-meme ya yang muncul yang mengindikasi bahwa P3K paruh waktu disebut paruh waktu. Apakah pakaian dinasnya juga seperti ini, separuh pakaian, ataupun seperti ini? Banyak yang sudah membuat dengan berbagai model ya. Kemudian ada juga yang menggunakan Korpri separuh, PDH separuh ya. Ini seperti yang banyak di TikTok. Kemudian ada juga yang membuat model-model seperti ini. Nah, Bapak Ibu, tentu saja walaupun aturan Permendagri sudah diterbitkan, rekan-rekan P3K paruh waktu setidaknya dalam 1 tahun ini, pas setelah menerima SK, tentunya TMT 1 Oktober dapat jelas ya, apakah pakaian rekan-rekan ini dapat berubah, apakah masih menggunakan baju honorer karena gajinya juga masih gaji honorer. Nah, Bapak Ibu, kita dapati di sini satu aturan yang sudah dirilis oleh salah satu Pemda, meskipun ini tidak merupakan aturan dari pusat, karena kita ketahui bahwa Permendagri ini hanya membahas ASN P3K dan PNS yang disamakan. Tentu saja paruh waktu itu dianggap oleh pemerintah masih mengacu pada edaran dimaksud. Nah, di sini kita mendapati edaran resmi dari salah satu Pemda, yaitu Pemda Kabupaten Tanah Laut, yang telah merilis informasi edaran berkaitan dengan ketentuan penggunaan pakaian dinas, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, paruh waktu ya, jelas di sini disebutkan paruh waktu di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Ya, meskipun ini hanya untuk salah satu Pemda, namun ini memberikan indikasi dan kejelasan bagi rekan-rekan yang berada di daerah lain, ini tetap sama harusnya ya, tidak akan mungkin berbeda, dan tak mungkin Pemda ini berani mengeluarkan edaran seperti ini jika memang aturannya berbeda. Nah, kita baca berdasarkan keputusan Menteri Pendayaan Aparatur Negara nomor 16 tentang P3K paruh waktu dan peraturan Bupati Tanah Laut nomor 65 ini tentang pakaian dinas ASN. Nah, ini adalah surat ataupun edaran turunan ya dari edaran aturan Mendagri tadi. Nah, di sini disebutkan bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu adalah pegawai ASN. Jadi Bapak Ibu tetap diakui sama karena memiliki NIP ya, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi. Nah, untuk ketentuan pakaian dinasnya Bapak Ibu di sini diatur. Nah, ini PDH warna kaki digunakan pada hari Senin dan Selasa, berarti ini
Bapak Ibu memiliki hak yang sama ya untuk menggunakan PDH warna kaki ya, yaitu pada hari Senin dan Selasa. Kemudian tetap ada PDH kemeja putih dan celana atau rok hitam yang digunakan pada hari Rabu. Barangkali Bapak Ibu saat ini sebagai honorer juga mungkin sudah menggunakan ini juga ya. Kemudian poin C, PDH batik atau sasirangan digunakan pada hari Kamis atau Jumat dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober. Kemudian D, pakaian seragam batik korpri dan celana rok warna hitam. Nah, ini Bapak Ibu, ternyata pakaian korpri juga sudah sah dapat Bapak Ibu gunakan pada saat upacara hari ulang tahun Korpi tanggal 17 setiap hari bulan, juga upacara hari besar nasional, rapat-rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh Korpri. Jadi jelas Bapak Ibu di sini memang tidak ada pembedaan ya antara Bapak Ibu yang paruh waktu maupun yang P3K penuh waktu lah istilahnya. Nah, sedangkan jilbabnya juga diatur sebagaimana edaran bahwa PDH warna kaki, nanti jilbab polosnya warna kuning mustard ya. Kemudian kemeja putih dan celana rok warna hitam itu jilbabnya warna kaki muda ya, coklat muda. Kemudian PDH batik sasringan jilbab polos sesuai dengan baju tanpa motif. Kemudian pakaian seragam batik korpri, celana korpri warna hitam, ini jilbabnya polos warna hitam. Penggunaan pakaian dinas ini disertai atribut lengkap. Nah, di sini terjawab ya, menggunakan atribut lengkap sehingga Bapak Ibu tetap dapat menggunakan PIN korpri ya. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 65 tahun 2024 tentang pakaian dinas. Ini berarti menggunakan atribut papan nama, kemudian name tag yang digantung di leher ataupun di kocek kiri ya. Kemudian juga atribut PIN korpri. Kemudian semua P3K paruh waktu wajib mentaati ketentuan pakaian dinas tersebut. Apabila tidak memenuhi maka akan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan undang-undang ini, artinya sama ya dengan rekan-rekan yang lain. Kemudian berlaku surat edaran ini adalah per tanggal 1 Oktober 2025. Nah, Bapak Ibu jelas ini ya, ini berarti TMT Bapak Ibu meskipun ini disebutkan 1 Oktober 2025 sebagai ketentuan dasar awal, tentu Bapak Ibu dapat mengenakannya nanti setelah Bapak Ibu resmi mendapatkan SK ya dari P3K dari pemerintah daerah terkait pengangkatan P3K paruh waktu ini. Nah, kita tetap akan memantau progres penetapan NIP setelah Bapak Ibu selesai mengisi DRH, karena progres penetapan NIP untuk paruh waktu dikatakan cukup cepat, hanya 7 hari, dan dikatakan besok hari Senin juga akan ada mulai pelantikan P3K paruh waktu. Dimana kita ketahui untuk P3K paruh waktu ini sudah mulai ada pelantikan ya, yaitu di Kota Balikpapan yang tercepat di Indonesia, dan ada revisi pakaian seragam yang tadi sama ya, seperti yang di Tanah Laut. Dimana di sini disebutkan pelantikan ini akan dilakukan mulai Senin ya. Nah, di sini disebutkan hari Jumat 26 September ini dilakukan gladi bersih secara bersama, dan kemudian di tanggal 29 September, di mana ini adalah pas hari pelantikannya dilakukan di tempat yang sama, di mana mereka menggunakan seluruhnya pakaian korpri lengkap. Jadi untuk pelaksanaan hari Senin seluruhnya menggunakan pakaian korpri lengkap yang dilakukan di Kota Balikpapan. Bapak Ibu, selamat ya bagi Bapak Ibu, dan mudah-mudahan saja daerah lain segera menyusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.